Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas lagi dan lagi berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam untuk merusak akhlak-akhlak orang Islam, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Kali ini saya akan membahas terkhusus kepada kaum wanita tentang masalah kaum wanita diserang berbagai macam cara untuk merusak tata cara wanita berakhlak, tata cara wanita berpakaian, namun sebagian banyak kaum wanita tidak menyadarinya. Kita berada di dunia atau kita berada di akhir zaman, kita berada di dunia semakin canggih dilengkapi dengan teknologi. Dan ketika iman tidak mampu melawannya, maka akhlak-akhlak atau tata cara berpakaian kaum wanita akan dirusak, diserang oleh orang-orang yang membenci Islam, namun sebagian banyak kaum wanita tidak menyadarinya. Kita sekarang pahami bersama, ketahui bersama bahwa kita dilengkapi dengan teknologi, sehingga dari situlah kaum wanita diserang dengan berbagai macam serangan, namun kaum wanita tidak menyadarinya. Salah satunya ialah dari iklan-iklan melalui HP ataupun melalui iklan televisi ataukah iklan-iklan yang dipajang di pinggir jalanan. Sehingga kaum wanita banyak yang meniru. Diseranglah kaum wanita dari iklan-iklan. Bagaimana caranya kaum wanita bisa memakai hijab yang lari dari syariat agama Islam? Bagaimana caranya agar kaum wanita bisa berpakaian yang lari dari syariat agama Islam? Dan sekarang banyak kaum wanita yang menirunya, namun tidak disadari. Saya akan membahas tentang masalah pakai hijab. Sekarang banyak wanita yang meniru di iklan-iklan tentang memakai hijab. Ada orang memakai hijab dililit-lilit di leher sampai lehernya pun kelihatan. Ada juga memakai hijab yang sudah dipentul di bagian sini, dipentul bagian sini, dipentul bagian sini, penuh dengan pentul, penuh dengan gaya-gayaan. Dan itu sudah lari dari rel agama Islam karena tidak tertutupi, yaitu dada atau payudara. Dan kita ketahui bersama bahwa wanita dianjurkan untuk memakai hijab. Bagaimana agar payudara ini tertutup sehingga tidak terbentuk payudara atau terbentuk tubuh yang bisa memancing timbulnya yaitu syahwat laki-laki. Maka kita dianjurkan kaum wanita untuk memakai hijab menutupi yaitu dada atau payudara. Tapi sekarang diubah dengan sedemikian rupa, sedikit demi sedikit, namun sebagian banyak kaum wanita tidak menyadarinya dan sebagian banyak kaum wanita yang melakukannya. Dan bukan hanya itu, kaum wanita diserang dengan iklan-iklan ketika tidak serasi hijab dan warna bajunya atau warna hijab dan warna baju, maka terkadang tidak mau memakai hijab karena malu diejek atau dicela dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga apa yang menjadi korban rela mengorbankan tidak memakai hijab
hanya karena tidak mau dicela, karena warna hijab dan warna baju tidak serasi. Akhirnya terkikislah sedikit demi sedikit, yaitu nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita, namun kita tidak menyadarinya. Saya perlu sampaikan kepada saudariku agar kita tidak tertipu daya dengan pengaruh-pengaruh yang ada di iklan-iklan. Kalau misalnya orang kaya memiliki baju yang banyak, memiliki hijab yang banyak, dia bisa menserasikan warna hijab dan warna baju, silahkan, karena dia orang mampu. Tapi kalau kita sebagai orang miskin, kita punya baju ada beberapa, kita punya hijab ada beberapa, dan mungkin tidak serasi yaitu warna-warnanya. Kita memakai saja pakaian yang ada. Jangan dipaksakan sehingga kita pinjang kiri kanan, mencicil kiri kanan, sehingga kita akan menyiksa diri sendiri. Karena berpakaian yang Allah pandang bukanlah warnanya, tetapi bagaimana caranya kita berpakaian yang penuh dengan sopan santun. Maka itulah yang Allah pandang, berpakaian dengan penuh keikhlasan, bukan karena ingin dipuji oleh orang. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu ketahui bersama, ketika kita berpakaian yang ada dalam rel agama Islam, yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak yaitu cobaan yang harus kita lalui. Karena ada orang berkata, kenapa pakaianmu tidak serasi dengan hijabmu? Kenapa kau berpakaian dari kemarin kau masih pakaian seksi, soleha dilihat. Itu adalah godaan-godaan setan melalui dari manusia. Ketika kita sanggup melewati, maka insya Allah kita mendapatkan derajat iman yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekali lagi saya sampaikan kepada saudariku, marilah kita bersama-sama saling menghargai. Orang yang bisa berpakaian serasi hijab dengan bajunya, jangan mencela orang-orang yang berhijab atau memakai pakaian tapi tidak serasi hijab dengan pakaiannya, karena mungkin orang tidak mampu. Maka kita harus menghargai, asalkan dia menutup aurat secara sempurna. Kemudian, begitupun dengan orang yang, misalnya kita orang miskin melihat orang yang bisa berpakaian yang serasi bajunya dengan hijabnya, maka kita berkata, semoga saya bisa mendapatkan rezeki sehingga saya bisa juga membeli seperti apa yang dibeli oleh saudari Islamku atau saudara Islamku. Jadi seperti itulah tata cara kita untuk menyikapi dalam proses kehidupan, sehingga kita bisa selalu tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ini yang diamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Dan kita berdoa semoga kita bisa istiqomah dalam menutup aurat secara sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.